Mari kita mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk bacaan kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan Injil Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21, sebuah bagian yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Menjanjikan Penghibur. Sedangkan tema firman kita pada pagi hari ini adalah mengalirkan kasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur bila pada pagi hari ini sudah diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami supaya firman yang boleh kami dengar menjadi firman yang hidup, firman yang mampu kami berlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja kami tidak bisa melakukan seorang diri. Roh Kudus biarlah memenuhi kami, memampukan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini firman Tuhan kita dasarkan kepada Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Seperti yang saya sebut tadi dalam terang tema mengalirkan kasih. Dan kita akan meninjaunya bersama-sama firman Tuhan ini dengan nyanyian NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Ya. Gereja harus mengalirkan kasih, dan gereja ini bagai bahtera. Apa itu gereja? Apa itu menggereja? Jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya kurang lebih adalah bagaimana kita sebagai orang percaya hidup menjadi gereja, dan kemudian gereja ini bisa mengalirkan kasih. Dan yang menjadi dasar dari kehidupan kita tentu bukan aturan-aturan gereja, aturan-aturan organisasi, tetapi kita berlandaskan pada kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bicara kasih, itu bukan cuma omongan, tetapi bicara kasih berarti bicara hubungan kita dengan orang lain.
hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan orang tua. Atau di dalam gereja, hubungan kita dengan seluruh anggota jemaat, hubungan kita sebagai majelis jemaat, hubungan jemaat dengan pendeta, hubungan pendeta dengan jemaatnya, hubungan jemaat juga dengan masyarakat di sekitarnya. Itu sebetulnya makna dari kasih. Kasih yang mendasari setiap hubungan-hubungan itu. Mari bersama-sama kita menyimak NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjaring, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang mengalirkan kasih, itu diajarkan kepada murid-muridnya dan kemudian kita hayati sebagai sebuah gereja GKI Juwana. Hidup menggereja itu bagai sebuah pelayaran menuju pantai seberang, menggunakan bahtera namun melalui laut yang seram. Dan lebih gawat lagi adalah ketika badai itu mengamuk. Kemudian penumpangnya berharap-harap cemas, apakah bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sehingga kemudian para penumpang ini perlu meminta pertolongan kepada siapa? Kecuali kepada Tuhan. Dan saat ini jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan, secara bersama-sama jemaat ini bersama-sama dengan orang-orang sekabupaten Pati, Juwana dan sekitarnya, sekota Jawa, seprovinsi Jawa Tengah, se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita bersama-sama tengah mengalami badai di laut yang seram, badai pandemi COVID-19. Memang ada bahtera yang tampaknya sudah hampir sampai tujuan, karena wilayah itu badainya sudah mulai mereda, COVID-19-nya sudah semakin berkurang. Namun di Indonesia saat ini sedang hebat-hebatnya, karena penderitanya melonjak tajam lebih dari 10.000. Luar biasa, hanya dalam beberapa minggu. Dan kemudian hari-hari ini naiknya bukan cuma 100, 200, 300, 500, bahkan sampai 600 orang per hari se-Indonesia. Gereja kemudian, tentu saja jemaat GKI Juwana, mengantisipasi badai corona tersebut dengan dasar kasih, ya, kasih yang ditularkan, kasih yang dialirkan, kasih yang dibagikan. Gereja-gereja kemudian berlomba-lomba melakukan aksi kasih dengan misalnya menyediakan perlengkapan kesehatan bagi masyarakat maupun rumah sakit, masker dan sebagainya, ya, alat perlengkapan diri, pengaman diri. Kemudian juga menyediakan sembako, ya, memberikan sembako bagi
keluarga-keluarga yang memang membutuhkannya, bahkan juga nasi bungkus di Semarang dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya itu banyak sekali bagian nasi bungkus bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini, seluruh GKI mengerjakannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan saya yakin GKI Juwana juga melakukannya. Gereja kemudian mengubah pula relasinya di dalam berjemaat, ya. Tidak lagi menekankan perjumpaan fisik, namun perjumpaan hati. Ya, kami GKI Gendut Indah mengadakannya dengan pola ibadah dalam jaringan. Ya, nggak pakai istilah online tapi daring, dalam jaringan. Dan judul kegiatannya, kegiatan ibadahnya adalah bersama dengan hati. Karena bukan fisiknya yang bersama-sama, tetapi hatinya yang bersama-sama. Bagaimana bagi mereka yang tidak bisa memakai HP, ya, tidak punya jaringan internet sebagainya? Kami mengirimkan liturgi, lembaran liturgi sederhana, tentunya lebih sederhana daripada yang bisa disaksikan di YouTube, di layar televisi ataupun layar HP. Juga ada pujiannya dan ada ringkasan khotbahnya. Itu bagi beberapa yang semoga semakin banyak, semakin bisa kami kirimkan lebih banyak lagi kepada anggota jemaat yang memang tidak bisa mengikutinya secara dalam jaringan. Bahkan banyak gereja juga menyapa anggota jemaatnya. Dengan apa? Dengan biasanya setiap hari mengirimkan YouTube, ya, mengirimkan renungan-renungan, pendetanya menyapa jemaat termasuk kami. Di mana bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan sapaan itu, mereka bisa membaca melalui renungan harian yang memang sudah dibagikan setiap minggunya. Nah, saya yakin GKI Juwana juga melakukan hal itu. Itu bagian dari kasih, bisa menyapa umat, bisa tetap mengajak umat berada dalam peribadahan. Tujuannya apa sih? Supaya kita nanti bisa selamat sampai pantai seberang. Iman kita tetap terjaga, kasih kita tetap tersalurkan, walaupun kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung, secara fisik. Ya, itu tujuannya. Mari kita lanjutkan kembali NKB 111 tadi. Sekarang bait keempat, kita loncat ke bait yang keempat. Gereja bagai bahtera, buatannya penuh beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan so tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka mengalirkan kasih itu, kita membutuhkan dukungan dan kebersamaan yang terpadu, ya, sebagai warga jemaat yang harus bisa berbagi kasih di rumah, di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Bukannya lalu menjatuhkan semangat melalui apa? Keluhan-keluhan, melalui kritikan. Walaupun sebetulnya kritikan itu baik untuk mengevaluasi kelemahan
dan kekurangan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Namun itu bisa berubah menjadi sarana atau alat penghancur ketika hal itu tidak disampaikan dengan bijak dan tanpa memberikan solusi yang lebih baik. Kritik yang seperti itu hanyalah sebuah kritikan yang menonjolkan keakuan belaka yang belum tentu bisa dipraktekkan sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan konteksnya. Tetapi dikatakan, bila umat sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Ya, bila umat sedia mendengar, tentulah Tuhan beri petunjuk yang benar. Kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langkah yang pertama supaya kita bisa melewati badai ini di mana ada kerjasama yang baik di dalamnya, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sehingga pertanyaannya adalah, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Karena dengan mengasihi Tuhan, maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita akan bisa menuruti semua atau segala perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah Tuhan yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita turuti, maka sebetulnya kita belum mampu untuk mengasihi Tuhan. Berat ya ini ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita bisa menuruti semua perintah Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita bertanya ini, apakah betul aku sudah mengasihi Tuhan? Kenapa aku tidak bisa melakukan segala atau semua perintah Tuhan? Berarti kasihku kepada Tuhan kurang. Itu yang pertama. Dan supaya bisa mengasihi Tuhan Yesus, maka anak atau Sang Kristus meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Dikatakan allos, bukan heteros, itu bahasa aslinya. Apa bedanya? Keduanya sama-sama berarti yang lain, tetapi kalau allos itu dari jenis yang sama, sedangkan heteros itu dari jenis yang berbeda. Dan kenapa kemudian dikatakan allos? Karena penolong yang lain ini sama dengan anak, sama dengan Bapa. Karakternya, tujuannya, isinya itu sama. Ini adalah yang disebut oleh Kristus sebagai roh kebenaran. Selanjutnya kita mengetahui bahwa roh kebenaran ini memiliki watak yang sama dengan anak, watak yang sama dengan Sang Bapa. Ia diberikan kepada manusia supaya sama seperti Yesus melakukan kebenaran, seluruh kebenaran dari Sang Bapa. Maka umat yang mengasihi Tuhan itu dimampukan oleh Sang Roh Kudus untuk melakukan kebenaran di dalam Kristus. Sehingga kemudian dikatakan Kristus di dalam Bapa, kita di dalam Kristus, dan Kristus melalui roh kebenaran itu berada di dalam kita. Ini karena inisiatif Tuhan Yesus untuk memberikan penolong itu. Selanjutnya ketika kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, pada saat itulah kita dimampukan untuk melakukan segala perintah Kristus. Dan kemampuan maupun kemauan melakukan itu bukan karena ketakutan akan hukuman, melainkan sebuah kasih. Bukan karena ketaatan terhadap hukum, tetapi karena kerinduan untuk melakukan kasih. Kita boleh perhatikan bagaimana relasi Bapa, Anak, Roh yang saling bekerja sama untuk shalom bagi seluruh umat manusia, bahkan kehidupan di dunia ini. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketiganya saling mendukung, saling melengkapi, yang warnanya satu, kebenaran dan juga kasih. Demikianlah seharusnya relasi kita, hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, sehingga aliran kasih itu mengalir dengan indah.
Lagunya kalau kita lakukan itu maka akan menjadi optimis, yaitu kita mundur ke bait 3 dari gereja Bagai Bahtera.